Alhamdulillah ini sudah nyampe lagi Pak Hur ya. Sudah keliling, sudah tahu. Ya, betul SMP 1 Krucil lah. Ya, memang cuacanya dingin seperti ini ya Pak Hur ya. Masuk di sekolah saya itu panas sekali Pak. Ya kan di mana Pak? Di Berat sana Tongas 2 nggih ya. Selamat menjadi KS baru. Nah, ini teman saya, teman IPA, terus alumni CGT angkatan 4 gitu kan. Alhamdulillah naik derajat mendapat amanah baru menjadi KS di Tongas 2. Terima kasih Pak Hur, itu sebuah amanah dan semoga sambung doanya Pak Hur saya bisa menjaga amanah. Baik, kita lanjut ya Pak Hur ya, diskusi yang berikutnya ya. Ini tinggal hampir selesai dah Pak Hur ini ya pelaksanaan dari tahun Bagja Pak Hur ya. Ini ada kita diskusi apakah Pak Hur telah menerapkan metode Bagja untuk merencanakan perubahan pada diri Pak Hur. Kalau perubahan diri saya, kalau dikaitkan tiap langkah Bagja tidak sesistematis itu kan. Bagja itu apa itu intinya, buat pertanyaan itu, tapi intinya adalah saya merancang suatu perubahan-perbaikan itu, walaupun tidak selalu saya cocokkan dengan langkah-langkah BA GCA itu enggak, tapi yang penting langkah-langkahnya secara garis besar mengikuti Bagja itu Pak. Artinya Pak Hur kan sudah menerapkan ya dari tahapan Bagja ya, meskipun tidak runtut sesuai dengan BA GCA itu ya. Tidak kaku, Ya tidak ya. Kemudian setelah menerapkan tahapan Bagja tersebut, apakah sudah memperoleh hasil yang sesuai dengan visi guru penggerak Pak Hur? Monggo. Menurut saya, ini bukan sombong ya, menurut saya ya sudah. Jadi apa itu visi, lalu prakarsa perubahan, lalu budaya positif yang saya rencanakan, saya terapkan, ya sampai sekarang tetap saya kawal. Saya tidak mau ini hanya program karena tugas saja, tapi memang ini apa itu demi perbaikan sekolah gitu. Baik, dalam menerapkan tahapan Bagja ini, apakah tantangan yang Pak Hur hadapi selama menerapkan tahapan Bagja ini? Mungkin ada tantangan. Nah, kalau tantangan ya ada mestinya, kan nggak mungkin di dunia itu lepas dari masalah, kan betul begitu Pak ya. Justru tantangan terberat itu dari rekan kerja kita menurut saya, karena berdasarkan yang sudah berjalan lebih dari 2 bulan ini. Contohnya saat melaksanakan pembiasaan untuk meningkatkan karakter religi seperti program gerakan duha, program ahas, program duhur berjamaah, lalu program apa itu Jumat Asik amal siswa itu tidak semua dari teman-teman ini mendukung. Contoh ya, waktu sholat duha banyak loh teman-teman yang hanya duduk di ruang guru, duduk, tidak ikut jamaah, juga tidak ikut membantu menertibkan siswa. Ini yang paling sulit menurut saya. Bahkan anak-anak ini komplain banyak, Pak, itu kok enggak ikut ya, Pak itu kok enggak ikut ya. Bingung juga jawabnya loh, karena anak sekarang kritis Pak. Muridnya seluruh diwajibkan, gurunya enggak. Tapi kalau program sekolah sebetulnya wajib gitu. Tapi kan itu di luar kemampuan saya Pak. Saya hanya bisa semaksimal mungkin menjadi teladan dan semaksimal mungkin mengawal program-program itu gitu. Paling-paling ya di rapat dinas itu saya menyampaikan, ayo teman-teman lebih didukung begitu. Tapi kan tidak mungkin menegur guru Pak. Itu dari segi apa itu kendala di mitra kerja sendiri. Kalau dari anak-anak ya pasti ada. Jadi contohnya sudah waktunya sholat duha, itu harus dioprak-oprak, harus disiarkan, ayo segera ke halaman sekolah, harus segera ke musola. Terus nanti ada 1-2 yang melanggar Pak, waktunya sholat duhur sembunyi di parkiran. Nah ini ada gitu. Jadi memang tantangan ini merata Pak Hur kalau saya lihat dari lembaga, tidak hanya di yang terjadi di lembaga Pak Hur. Kalau saya lihat juga ada di lembaga-lembaga itu rata-rata seperti itu. Memang ada beberapa teman kita yang kurang mendukung ya. Tapi kan itu tidak menghentikan kita Pak Hur ya, untuk terus melakukan budaya positif gitu, Pak Hur. Baik Pak Hur, ini sudah tiba pada sesi terakhir Pak Hur. Ya, sesi terakhir diskusi pendampingan yang terakhir di Pak Hur ya.
Dari apa yang kita sudah diskusikan dari awal sampai sekarang, apa hal yang paling menarik menurut Pak Hur yang didapatkan dalam proses pendampingan ini? Baik, yang menurut saya paling menarik adalah ini kan sebetulnya menjadi apa itu? Kayak monitoring dari program saya, pelaksanaan saya. Apakah saya itu melaksanakan program itu secara kontinu, iya kan? Nah, ini kan yang berat sebetulnya. Kalau cuma punya buat program melaksanakan sekali gampang. Kalau kontinu istiqomah ini yang berat. Jadi dengan dikasih pendampingan begini, ini kan tanggung jawab moral bagi saya untuk menjawab sesuai dengan kenyataan. Begitu, dan alhamdulillah saya ini menjawabnya semaksimal mungkin sesuai dengan realita yang ada, yang saya lakukan di sekolah. Itu Pak. Terima kasih Pak Hur. Jadi ini menjadi ajang, ini menarik karena akan menjadi ajang monitoring seperti itu ya, untuk mengontrol tentang keterlaksanaan kita, keistiqomahan kegiatan kita Pak Hur. Nah, kemudian ini pertanyaan terakhir dari saya Pak Hur ya. Apa kira-kira yang menurut Pak Hur yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki dari pendampingan kita berikutnya? Jadi yang perlu diperbaiki apa atau yang kurang baik dari pendampingan kita ini? Monggo Pak Hur. Nah, ini pertanyaan paling sulit inilah ini. Gimana ya? Kalau yang baik itu gampang Pak pertanyaannya. Kalau yang kurang baik ini apa ya? Kalau menurut saya Pak, ya semuanya sudah baik, iya kan? Terus mungkin waktunya Pak, waktunya mungkin ya. Waktunya itu kan ini agak siang Pak. Waktu sama tempat. Seandainya pendampingan itu boleh ya, kita janjian di kafe atau mana kan lebih fleksibel gitu mungkin. Seandainya bisa begitu kan apa itu lebih fleksibel. Kalau tadi kan waktunya siang, kalau terlalu pagi ya mengganggu KPM saya. Siang ini apa itu hanya sedikit saya meninggalkan kelas, tapi dampaknya saya pulangnya sore sekali. Tapi tidak apa-apa, namanya guru penggerak harus rela ini. Jadi hanya itu. Kalau secara pribadi saya sudah direkam senang dengan itu, juga enjoy, tidak tegang, iya kan? Pertanyaannya juga enak. Terus ini KSE juga dengan ke saya ini ya. Kalau dengan pakai wajah yang serem begitu kan saya takut juga. Iya begitu. Itu aja Pak. Terima kasih Pak Hur. Jadi memang dutisnya untuk pendampingan itu kita harus di sekolah Pak Hur. Iya, harus di sekolah. Jadi tidak boleh di luar sekolah. Jadi ya gimana lagi, namanya sudah dari aturan pusat seperti itu. Baik Pak Hur, ini sudah terakhir sudah Pak Hur ya. Jadi diskusi kita sudah selesai. Cuma sebelum saya akhiri ini, saya ingin buat kesepakatan dulu dengan Pak Hur mengenai pendampingan keempat nanti. Itu kita insya Allah akan mengadakan semacam, kalau kepala sekolah pada guru itu ada supervisi pembelajaran. Makanya untuk itu Pak Hur silahkan nanti persiapkan RPP berdiferensiasi dan yang ya integrasi dengan KSE ya. Nanti boleh itu mengambil yang sudah selesai atau buat lagi, terserah monggo Pak Hur. Kita sepakati kapan mau dikumpulkan. Nanti sebelum pendampingan keempat itu sudah saya kembalikan lagi RPP-nya Pak Hur. Bisa disiapkan Pak Hur? Terima kasih Pak Hur. Ini saja pendampingan kita ini. Iya silakan Pak Hur. Ini apa itu bulan depan Desember itu minggu pertama sudah sekolah sudah ujian akhir semester. Setelah itu ujian paling 11 hari, lalu koreksi dan pas meeting libur. Kapan pendampingannya Pak? Ini kalau berita yang saya dengar masih simpang siur, tapi sepertinya untuk antara Desember sampai Januari ini kemungkinan Pak Hur ya. Jadi belum bisa kebalikan, belum bisa libur. Kemungkinan kalau melibur artinya libur karena masih proses penyusunan anggaran. Seperti itu Pak Hur ya. Jadi mungkin ada waktu istirahat. Kemungkinan akan dilanjutkan di bulan Februari. Itu hanya sekilas itu saja. Bisa saja berubah seperti itu Pak Hur. Waktunya saya bilang ini valid, saya salah. Saya seperti itu Pak Hur. Baik, sebelum saya akhiri saya ingin mengucapkan pada Pak Hur semangat yang luar biasa ini Pak Hur ini, CGP yang luar biasa dari SMPN 1 Tiris dalam setiap pendampingan, luar biasa sekali Pak Hur ya. Terima kasih Pak Hur ya. Saya apa itu sesi yang ketiga ini ya. Terima kasih atas segala sambutan, dukungan, dan juga mohon maaf. Sama-sama. Saya juga kalau apa itu dengan kesini tempatnya kurang cocok, jangannya kurang pas begitu, akan cuma enek Pak, mohon maaf ya. Tidak bisa ngasih yang lain. Itu sudah lebih dari cukup. Terima kasih Pak Hur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.